Walau sudah dinyatakan sembuh, sebagian penyintas COVID-19 nyatanya masih ada loh yang suka batuk-batuk, masih mengalami gangguan penciuman, atau bahkan ngerasa nafasnya nggak selega dulu dan jadi sering berdebar-debar. Padahal setelah dilakukan tes antigen atau PCR lagi, hasilnya udah negatif, terus kok bisa ya keluhan-keluhan tersebut muncul? Nah, kalau memang nggak ada hal lain yang menyebabkannya, ada kemungkinan ini bisa jadi tanda kamu lagi mengalami long haul COVID-19. Akhir-akhir ini, topik long haul COVID-19 memang sempat ramai diperbincangkan loh. Bahkan di aplikasi Alo Dokter, hal ini juga menjadi salah satu hal yang cukup sering ditanyakan oleh para pengguna aplikasi. Nah, biar kamu bisa lebih waspada, saya akan jelaskan lebih lanjut apa itu long haul COVID-19, tanda-tandanya, juga cara mencegahnya. Jadi, tonton videonya sampai selesai ya. Halo, saya Dr. Deski dari Alo Dokter. Harapannya sih orang kalau sudah sembuh tuh, ya beneran sembuh ya, nggak ada lagi keluhan yang dirasakan. Begitu pula harapan dari orang yang sudah sembuh dari COVID-19, alias penyintas COVID-19, untuk nggak lagi mengalami keluhan yang sama kayak saat reinfeksi. Tapi, pada kenyataannya nggak sedikit juga loh penyintas COVID-19 yang masih mengalami keluhan seperti pusing, lemas, bahkan anosmia atau hilangnya kemampuan indera penciuman, padahal setelah di cross-check dengan antigen atau PCR, mereka benar-benar sudah terbebas dari virus corona. Nah, kondisi ini di dalam dunia medis dikenal dengan istilah long haul COVID-19 atau post-acute COVID-19 syndrome. Berdasarkan beberapa penelitian nih, sekitar 10% penderita COVID-19 memang bisa mengalami gejala jangka panjang atau long haul COVID-19 ini. Dan yang bisa mengalaminya bukan cuma orang dewasa aja loh, anak-anak dan lansia pun juga ada. Kok bisa ya? Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya mau kasih tahu sesuatu dulu nih ke kamu. Kalau kamu mau nanya-nanya langsung ke dokter soal COVID-19 atau mungkin seputar masalah kesehatan lainnya, kamu bisa loh memanfaatkan layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Alo Dokter. Di aplikasi ini pilihan dokternya banyak. Ada dokter umum, dokter spesialis, sampai psikolog. Respon dokternya pun juga cepat. Dalam waktu kurang dari 5 menit, biasanya pertanyaanmu sudah dijawab. Udah gitu, penjelasan dokternya gampang banget dimengerti dan juga akurat secara medis. Terus, kalau memang dirasa perlu, dokter juga bisa memberikan resep obat sesuai dengan kondisimu. Untuk menebus resepnya, kamu nggak perlu ribet-ribet keluar rumah, cukup gunakan fitur Alo Shop di aplikasi Alo Dokter, obatmu akan dikirimkan ke tempatmu. Praktis banget kan? Makanya, yuk download aplikasi Alo Dokter di Google Play maupun di App Store sekarang juga. Oke, lanjut lagi ya. Sayangnya, sampai sekarang belum diketahui secara pasti apa penyebab long haul COVID-19. Namun, ada teori yang menyebutkan bahwa kondisi ini diduga muncul karena adanya gangguan pada keseimbangan jumlah bakteri baik atau probiotik di dalam usus. Ada juga yang memperkirakan hal ini terjadi karena beratnya dampak peradangan yang terjadi semasa terinfeksi COVID-19. Selain itu, nggak jarang juga yang mengalami keluhan-keluhan long haul COVID-19 karena dampak psikologis yang menetap akibat menghadapi COVID-19 maupun berbagai dampaknya yang terjadi selama pandemi. Ya, tapi balik lagi sih, semua ini masih bersifat hipotesis dan teori. Untuk kepastiannya masih harus menunggu penelitian lebih lanjut lagi. Pada kebanyakan kasus, long haul COVID-19 memang lebih sering ditemui pada penyintas COVID-19 yang sebelumnya mengalami gejala berat. Tapi, ada juga kok laporan yang menyatakan kalau long haul COVID-19 ini dialami juga oleh penyintas yang sebelumnya hanya bergejala ringan. Intinya sih, ini bisa dialami siapa saja. Nah, terus soal gejala, bicara soal long haul COVID-19, ada banyak gejala nih yang bisa dialami oleh penyintas COVID-19. Beberapa di antaranya nih, sering merasa capek, sesak nafas, batuk, jantung berdebar-debar, dan nyeri sendi ataupun otot. Selain itu, buat yang pas kena COVID-19 dulu pernah ngalamin anosmia atau gangguan indera penciuman maupun agesia atau gangguan indera pengecap, bukannya nggak mungkin gangguan ini bisa berlanjut bahkan setelah sudah sembuh. Malah, ada juga yang sebelumnya nggak mengalami keluhan tersebut saat COVID-19, setelah sembuh malah baru muncul. Bisa juga muncul keluhan mirip COVID-19 lainnya seperti sakit kepala, insomnia, demam, atau jadi merasa sering cemas dan sulit berkonsentrasi.
Tapi nggak sampai situ saja. Di kasus yang jarang terjadi, penderita long haul COVID-19, khususnya para penyintas gejala berat dan kritis dari COVID-19, juga bisa loh mengalami masalah kesehatan yang lebih serius, seperti adanya peradangan pada otot jantung, gangguan fungsi paru-paru, rambut rontok, ruam kulit, dan gangguan fungsi ginjal. Nah, supaya terhindar dari kondisi ini, peluang terjadinya long haul COVID-19 ini sebenarnya bisa diturunkan dengan beberapa cara yang akan saya jelaskan berikut ini. Tapi sebelum saya jelasin cara-caranya, saya mau ingetin kamu-kamu yang lagi nonton video ini buat subscribe ke channel YouTube Alo Dokter dan nyalain juga lambang lonceng notifikasinya. Ini supaya kamu bisa dapat update pas kita upload video informasi kesehatan terbaru di channel ini. Oke, lanjut. Jadi, poin pertama supaya kamu atau penyintas COVID-19 nggak mengalami long haul, ya dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan baik, seperti mencuci tangan dengan air, dan sabun atau hand sanitizer, memakai masker, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Selain mencegah penularan COVID-19, prokes ini juga bisa mencegah penyakit menular lainnya yang bisa memperburuk long haul COVID-19 yang mungkin kamu alami. Poin kedua, dapatkan vaksinasi COVID-19 dalam dosis lengkap sesegera mungkin. Kenapa? Jadi, selain menurunkan resiko reinfeksi atau kemungkinan kena COVID-19 lagi, ada penelitian yang menunjukkan kalau orang telah divaksin beresiko lebih rendah mengalami long haul COVID-19. Meski hal ini masih butuh penelitian lebih lanjut. So, supaya kamu nggak mengalami infeksi maupun reinfeksi COVID-19 yang beresiko memicu terjadinya long haul COVID-19, ingat ya, segera dapatkan vaksinasi lengkap. Nah, kalau dulu kan penyintas COVID-19 baru diperbolehkan menerima vaksin 3 bulan setelah dinyatakan sembuh. Sekarang, beda nih aturannya. Penyintas COVID-19 yang dulunya tidak bergejala ringan atau sedang boleh menerima vaksin 1 bulan sejak dinyatakan sembuh, tapi kalau penyintas COVID-19 bergejala berat tetap diharuskan menunggu sampai 3 bulan untuk bisa divaksin. Dan poin yang terakhir nih, tetap jalani pola hidup sehat, yaitu dengan rutin berolahraga, makan makanan bergizi, cukup tidur, hindari merokok dan minuman beralkohol, serta kelola stres. Kalau perlu, minum suplemen atau vitamin juga oke. Tapi konsultasikan lebih dulu ke dokter ya. Nah, itulah informasi seputar long haul COVID-19 yang perlu kamu ketahui. Jadi intinya, walau kamu sudah sembuh dari COVID-19 atau bahkan sudah divaksin sekalipun, tetaplah jaga kondisi kesehatanmu sebaik mungkin. Terus, kalau ternyata kamu masih mengalami gejala long haul yang tadi saya sebutkan, padahal kamu sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik setelah sembuh dari COVID-19, nggak usah ragu untuk berkonsultasi ke dokter ya. Tujuannya supaya keluhan long haul COVID-19 ini bisa diatasi dengan baik. Oke deh, udah sampai di penghujung video nih. Segitu dulu ya informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa bikin kamu lebih waspada terhadap long haul COVID-19. Kalau kamu punya topik kesehatan lain yang mau dibahas di YouTube Alo Dokter, langsung saja tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Alo Dokter.